Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, setelah kita mereview pusaka pedang lameng, pamornya gubet atau buntel mayat, nah untuk di episode kita kali ini saya ingin melanjutkan lagi untuk mereview keris sobat. Nah dapurnya kalau nggak salah adalah dapur brojol. Coba kita akan langsung mengambilnya di etalase. Nah coba kita akan mengambil dulu. Nah ini adalah beberapa dari koleksi-koleksi pusaka yang sudah selesai diwarangi dan juga sudah saya buatkan warangka baru sobat. Nah ini beberapa di antaranya seperti ini. Kalau kita memiliki dari koleksi-koleksi pusaka yang bersih dan juga glowing gitu, pasti kita pun juga akan senang dalam memilikinya. Coba kita akan mereview untuk di episode kita kali ini adalah dapurnya dapur brojol. Saya menyebutnya ini adalah salah satu dari pusaka hoki sobat. Nah ini untuk diwarangkanya adalah warangka kayu awar-awar. Nah kayu awar-awar dia untuk di pendoknya memakai pendok selorok kemalu merah. Nah seperti apa sih wujud dari pusakanya, kok saya menyebutnya adalah salah satu dari pusaka hoki. Nah kita akan mereview bersama-sama sebagai bahan kita untuk belajar mengenal dunia Tosan Aji. Baik sobat MMC, kita akan melanjutkan untuk belajar kita. Nah untuk di episode kita kali ini yang akan kita review bersama adalah sebuah pusaka. Dapurnya dapur brojol. Nah pamornya seperti apa? Nah pamornya ini kalau untuk saya ini adalah salah satu dari pamor yang menurut saya adalah pamor yang membawa hoki sobat. Nah tapi sebelum saya tunjukkan kepada anda, saya ingin memakai dulu dari aksesoris saya. Oke sobat, untuk karena ini kan kalau anda melihat ini ada dua keris. Nah untuk dua keris ini seperti biasa ini adalah salah satu dari pusaka yang menjadi sebuah pelengkap. Mungkin di antara sobat juga ada yang sedang mencari keris-keris bagus dengan mahar terjangkau, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi sobat. Nah pusaka ini adalah dapurnya dapur brojol. Pamornya adalah pamor pedaringan kebak. Kalau menurut saya pedaringan kebak ini sobat. Ini untuk di kerisnya dia lebar dan juga gagah. Nah dan ini pun juga masih tergolong tebal sobat. Dan pusaka ini meskipun bagus tapi maharnya terjangkau. Nah mungkin di antara sobat ini ada yang berminat dengan pusaka yang ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Nah ini sudah diwarangi, jadi posisi dari pusakanya ini sudah diwarangi. Dan pusaka ini kalau anda melihat sobat, untuk di tampilan pamornya ini mubiar. Nah pamornya memang jenis pamor mubiar. Pusaka ini sungguh sangat bagus dan masih tergolong utuh. Oke sobat, ini adalah pusaka pembuka. Nah untuk di pusaka yang utama yang dalam pembahasan kita kali ini adalah ini. Nah coba kita akan melihat bersama-sama. Kita nikmati dulu dari keindahan warangkanya. Kemarin itu juga ada yang berminat dengan warangkanya saja. Ada juga yang sebenarnya sudah ada yang menawar keris ini, tapi karena maharnya belum cocok, akhirnya masih belum saya lepas sobat. Nah kalau anda melihat untuk di bagian motif dari motif dari kayunya ini bagus loh ya. Jadi dia semburat dari ini ya, merupakan pusatnya, lalu dia semburat. Nah ini bagus, ini termasuk dari motif langka ini. Ini adalah kayunya kayu awar-awar. Nah ini pun juga sama di sini. Ini merupakan dari pusatnya, lalu dia semburat. Nah seperti ini. Nah untuk di pendoknya ini memakai pendok selorok kemalu merah sobat. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Ini saya dapatkan kapan hari dari salah seorang rekan Tosan Aji saya. Jadi saya mengenal beliau dengan sangat baik. Nah ini adalah pusakanya. Ini untuk di pusakanya dia tantingannya ringan. Jadi ini pusakanya memang ringan banget ini sobat. Nah, pamornya adalah pamor melati rinunce atau melati rinenteng. Dapurnya adalah dapur brojol. Nah, ini dapurnya dapur brojol. Pamornya pamor melati rinunce. Ini sangat bagus banget ini. Saya sangat senang mendapatkan pusaka ini karena dari pamornya. Nah, pamornya memang salah satu dari pamor primadona sebenarnya, yaitu pamor melati rinunce. Coba kita akan melihat
pembahasan atau juga keterangan di buku Pamor sobat. Mungkin di antara sobat sudah ada yang memiliki dari buku Pamor, silakan Anda buka. Nah, ini adalah salah satu dari keterangan Pamor melati rinonce. Bentuknya mirip pamor rantai, tetapi umumnya bulatannya lebih kecil dan tidak berlubang. Bulatan itu berupa pusaran-pusaran mirip dengan pamor udan mas, tetapi agak lebih besar sedikit. Tuahnya ini mencari jalan rezeki dan menumpuk kekayaan. Untuk pergaulan juga baik, dan pamor ini tidak pemilih, jadi bisa digunakan oleh siapa saja. Nah, kalau untuk di keterangan di buku ensiklopedi, nah ensiklopedi keris ini pun juga ada tentang keterangan melati rinonce atau melati rinenteng adalah salah satu motif pamor yang bentuk gambarannya ini mirip dengan bunga melati yang diuntai dengan benang. Bulatan-bulatan yang berlapis berderet di sepanjang bilah keris mulai dari bagian pangkal sampai ke ujung, dan bulatan-bulatan itu dihubungkan dengan garis pamor. Nah, ini adalah bentuk dari pamornya. Pamor ini tergolong pamor rekan, tetapi tidak tergolong pamor yang pemilih, dapat cocok dipakai oleh siapa saja. Sebagian pecinta keris yakin bahwa pamor ini bertuah dapat memudahkan mencari rezeki dan menumpuk kekayaan. Itulah kenapa saya menyebutnya pamor melati rinonce ini adalah pamor hoki. Jadi saya memang sedang mencari pamor melati rinonce atau melati rinenteng, karena ini adalah salah satu dari jenis pamor langka sobat. Jadi pamor ini salah satu dari jenis pamor langka. Nah, kapan hari karena salah seorang rekan tosan aji saya punya dan saya berhasil memaharinya, itulah kenapa saya menyebutnya ini adalah pamor hoki. Nah, mungkin saya akan sedikit juga menguraikan dari keterangan pamor melati rinonce dan juga dapur brojol sahabat, sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama, khususnya bagi Anda ini para pencinta tosan aji pemula, biar bisa memahami definisi apa sih sebenarnya definisi tuah dan juga tuah keris brojol dan juga pamor melati rinonce itu. Nah, brojol ini merupakan ungkapan peristiwa kelahiran jabang bayi ke dunia, atau istilahnya adalah brojol. Mana sesungguhnya dari dapur brojol ini sebenarnya bukan pada proses kelahirannya, tapi lebih ditujukan pada kesucian jabang bayi yang baru dilahirkan, yaitu fitrah manusia. Pesan yang disampaikan oleh sang empu adalah agar manusia dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali pada fitrahnya. Jika memenjarakan tuah ini sobat, maka keris dapur brojol diyakini untuk melancarkan atau memudahkan segala urusan, termasuk rezeki, karir, cita-cita, dan segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka. Nah, keris brojol ini di dalam dunia tosan aji memang sobat, untuk tuahnya lebih kepada untuk melancarkan, jadi melancarkan cita-cita, melancarkan rezeki, itu seperti itu. Lalu kalau kita membahas tentang pamornya, nah ini adalah salah satu dari pamor langka, yaitu pamor melati rinonce, berarti bunga melati yang diuntai dengan benang atau dirunci. Ada yang menyebutnya melati rinenteng atau direntengi. Tuahnya ini diyakini menjadikan pemiliknya mudah mencari jalan rezeki dan membantu pemiliknya untuk menumpuk kekayaan, menghilangkan sial, membantu mempermudah mewujudkan cita-cita, serta memperlancar segala urusan. Selain itu juga membantu pemiliknya menjadi pribadi yang menyenangkan sehingga disukai banyak orang, seperti halnya harumnya bunga melati. Nah, itu adalah salah satu dari definisi dan juga tuah dari pamor melati rinonce sobat. Nah, mungkin di antara sobat juga ingin menambahkan, silakan Anda tulis di kolom komentar sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini bisa dikatakan adalah salah satu dari pusaka yang layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Kemarin sebenarnya sudah ada yang menawar keris ini, tapi karena masih belum cocok, masih belum saya lepas sobat. Karena untuk di pamor melati rinonce ini bisa dikatakan termasuk pamor yang langka keberadaannya. Kalau melati sinebar itu masih banyak, tetapi kalau untuk melati rinonce, nah ini yang bisa dikatakan agak langka keberadaannya di dunia tosan aji. Monggo silakan Anda amati, mungkin di antara sobat ini ada yang berminat dengan pusaka yang saya review ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya.
Oke sahabat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.